Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ibu. Saya panggilnya Bu. Mbak-mbak saja nggih. Selamat pagi Mbak-mbak. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan belum ya ini? Belum Bu. Sudah belum. dong. Kenapa Bu Yulia? Ibu tidak masak tadi di rumah. Walah. Besok dibiasakan untuk sarapan ya, karena sarapan itu penting untuk nutrisi otak seperti itu. Karena kan aktivitas pagi itu dibiasakan untuk sarapan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya ada tidak nggih? Mbak Suryani coba pimpin doa dulu. Teman-teman, untuk memulai aktivitas hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Dia sudah memimpin berdoa kepada teman-temannya ya. Sebelumnya saya absen dulu ya. Mas Budi, berangkat tidak ya? Terlambat Bu kali. Oh, terlambat ya. Hadir Bu. Mbak Yulia, Mbak Dwi, DM, Mbak DM. Hadir Bu. Mbak Suryani, hadir ya. Mbak Dia, hadir Bu. Dan Mbak Deka Dwi Kurniasari. Hadir Bu April. Anjay, berarti Pak Budi ya, Mas Budi ini belum kelihatan. Baik. Sebelumnya saya akan membagikan link. Ini ada link berupa flipbook. Untuk pembelajaran kali ini kita memakai flipbook berupa LKS atau LKPD yang nantinya akan Mbak-mbak kerjakan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mengulas lagi tentang apa itu koefisien, apa itu konstanta, apa itu variabel, dan sebagainya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar memodelkan matematika. Memodelkan matematika, babnya masih sama tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar memodelkan. Jadi setelah kemarin kalian mengulas lagi pelajaran kelas 7 tentang apa itu variabel, apa itu konstanta, kali ini kita akan belajar memodelkan matematika. Nah, izin share screen ya. Ya Bu. Sudah. Nah, apakah masing-masing dari kalian sudah membuka LKPD-nya? Sudah. Ya, untuk pembagian kelompoknya masih sama seperti pada pertemuan yang lalu ya. Mas Budi sama karena belum berangkat berarti Bu Dwi Kurniasari sendirian dulu ya sambil menunggu. Mohon Mas maaf Dwi. Bu Hani, Mas Dwi. saya telat baru berangkat. Oh ya, sudah berangkat. Tapi misalkan ngelatih tari, kira-kira supaya anak. Selanjutnya kelompok yang kedua ada Mbak Yulia sama Mbak DM. Dan kelompok yang ketiga ada Mbak Suryani sama Mbak Dia. Gitu ya, seperti pada pertemuan yang lalu. Nah, sebelumnya
Kita simak dulu video berikut ini. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Ibu. Oke. Video yang tadi ada yang bisa berpendapat tentang isi dari video yang tadi saya tampilkan? Bisa diulang, Bu, yang bagian tadi bercakap-cakap itu? Oh, belum Tadi saya ini, Bu, ada yang manggil jadi nggak kelewatan, Bu. saya ulangi lagi. Jadi di sini Anita bertemu dengan Tika di suatu toko buku, seperti itu ceritanya. Jadi seperti itu, ada yang bisa berpendapat? Mbak Diah, coba. Ya, tadi saya menemukan informasi bahwa siapa ya, Tika ya tadi belinya 5 pensil sama 2 buku ya, Bu? Iya, Tika dan Anita. Mbak Tika itu beli 5 pensil sama 2 buku. Harganya berapa? Saya tadi lupa, Bu, nggak nyatet. Harganya 4. Terus yang Mbak Anita itu? Ya. Ya. Terus yang kedua Mbak Anita itu beli 2 pensil dan 1 buku, harganya 20.000. Iya. Nah, ini yang mau dicari tuh kalau mau beli 1 buku sama 1 pensil, berapa harganya gitu. Seperti itu setahu saya, Bu. Ya, benar sekali. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan
memodelkan matematika untuk masalah-masalah yang seperti dihadapi oleh Anita dan juga Tika. Nah, dari pemodelannya nanti untuk selanjutnya nanti akan ada penyelesaiannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat LKPD-nya ya. Untuk aktivitas yang pertama. Di situ ada, di sini orangnya berbeda, tidak lagi Mbak Anita dan juga Mbak Tika. Di sini ada Mbak Yuli dan Mbak Tika. Itu mengunjungi toko buku Gramedia pada hari Minggu. Pada saat itu, Yuli membeli 3 buku tulis dan 2 buah pena seharga 13.000. Sedangkan Tika membeli 4 buku tulis dan 3 buah pena seharga 18.000. Nah, sekarang bantulah Yuli dan Tika membuat model matematika dari yang mereka belanjakan. Nah, di sini sudah ada aktivitas 1. Saya beri waktu berapa menit? Mau berapa menit? 10 menit ya untuk menyelesaikan aktivitas 1 ini. Silakan kerjakan secara berkelompok. Setelah itu nanti kita bahas. Sudah ya, karena waktunya juga sudah habis, kita bahas aktivitas 1 ini. Jadi, saya ulangi lagi. Tadi permasalahannya adalah Yuli dan Tika mengunjungi toko buku Gramedia pada hari Minggu. Pada saat itu, Yuli membeli 3 buku tulis dan 2 buah pena seharga 13.000. Mohon maaf itu nolnya kebanyakan ya. Sedangkan Tika membeli 4 buku tulis dan 3 buah pena seharga 18.000. Nah, sekarang bantulah Yuli dan Tika membuat model matematika dari yang mereka belanjakan. Coba kelompoknya Mbak Yulia menjawab apa yang diketahui dari permasalahannya. Hasil diskusi saya dengan Mbak Dwi, Mbak DM. Apa tadi Mbak DM kita hasil diskusinya ya? Ya, jadi yang diskusinya untuk yang diketahui, Yuli itu membeli 3 buku tulis dan 2 pensil 13.000. Dengaran tidak ya? Kecil suaranya. Ya, saya ulangi ya Bu. Tadi untuk yang diketahui, Yuli membeli 3 buah buku tulis dan 2 buah pena seharga 13.000. Lalu Tika membeli 4 buah buku tulis dan 3 buah pena seharga 18.000. 18.000. Jadi, untuk model matematikanya, tadi kita memisalkannya untuk harga 1 buah buku, ya Yulia. Iya, kita misalkan X ya tadi untuk yang harga. Kalau untuk Y-nya itu harga 1 buah pena. Jadi untuk model matematikanya itu yang pertama 3X ditambah 2Y sama dengan 2Y. Terus yang total untuk belanjanya 3 tadi itu 4X ditambah 3Y sama dengan 18.000. Begitu Bu Haning. Kemudian silahkan sampai sekalian. Oh iya, jadi SPLDV dari permasalahan tersebut adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 13.000 dan 4X ditambah 3Y sama dengan 18.000. Ya, terima kasih sudah
melakukan presentasi ya. Nah, sekarang kelompoknya Mas Budi punya pendapat lain? Jawabannya sama Bu, saya tadi. Sama. Nyonton enggak ini? Lirik-lirik dikit mungkin. Ya, jadi yang diketahui itu kan Yuli membeli 3 buku tulis dan 2 pena. Jadi persamaannya menjadi 3X ditambah 2Y. Tadi harganya berapa? 13.000. Jadi 3X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Kemudian untuk Tika itu membeli 4 buku tulis dan 3 buah pena. Jadi 4X ditambah 3Y hasilnya 18.000. Itu untuk model matematika dari masalah Yuli dan Tika ketika membeli buku dan pena di toko buku. Ada yang ingin ditanyakan dari aktivitas 1 ini? Ya Bu, sudah. Tidak ada, kalau tidak saya lanjut. Nah, Mbak dan Mas, tahu kartun SpongeBob ya? Tahu Bu. Tahu. Ya, ada yang suka nonton SpongeBob nggak? Kalau biasanya di hari apa itu ya ditayangkannya? Setiap hari Bu, Nah, hari di GTV. Iya. Di YouTube juga banyak ya. Nah, ini untuk yang aktivitas 2 ini ada kita bahas SpongeBob seperti itu. SpongeBob temannya siapa namanya? Patrick. Iya, Budi Bu temannya. ini SpongeBob dan Patrick. Jadi di sini ada masalah seperti ini. SpongeBob dan Patrick bersama-sama pergi ke toko Mr. Krab untuk membeli Krabby Patty. Kemudian SpongeBob membeli 1 Krabby Patty dan 1 gelas jus jeruk. Sedangkan Patrick merasa 1 Krabby Patty tidak cukup untuk membuatnya kenyang. Jadi dia memutuskan untuk membeli 3 Krabby Patty dan 2 gelas jus jeruk. Ketika membayar, total pembayaran SpongeBob adalah 19.000, sedangkan Patrick membayar 50.000. Patrick merasa total pembayarannya terlalu besar, padahal ia hanya tambah 2 Krabby Patty dan 1 gelas jus jeruk. Nah, bantulah Mr. Krab menjelaskan kepada SpongeBob dan Patrick. Gimana ini Mr. Krab? Apakah Mr. Krab sudah menghitung belanja Patrick dengan benar? Nah, sekarang kita bantu Mr. Krab untuk menjelaskan kepada Patrick kenapa total harganya segitu. Nah, silakan. Langkah awal untuk membantu Mr. Krab adalah dengan membuat model matematika dari permasalahan tersebut. Yang pertama, seperti biasa, kalian misalkan dulu ya. Setelah itu nanti seperti aktivitas 1, kalian coba untuk membuat model matematikanya. Silahkan, waktunya 10 menit lagi aja ya. Sudah. Ya, kalau sudah kita bahas ya. Langkah yang pertama itu kita memisalkan atau membuat pemisalan dulu. Coba Mbak DM. Misalkan M itu harga 1 buah apa? Ya Bu, jadi di sini tadi saya dan Yulia memilih untuk memisalkan
M itu adalah harga satu buah Krabby Patty. Lalu N-nya itu adalah harga satu buah jus jeruk, Ibu. Iya. Mas Budi, pemisalannya sama atau gimana? Ya, beda Bu. Tadi saya pakainya A sama B, A-nya buat Pepsi-nya, B-nya buat jus jeruknya. Oh ya, ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Kita misalkan M itu harga satu buah Krabby Patty, kemudian N itu harga satu buah jus jeruk. Kemudian langkah kedua itu membuat model matematikanya. Total belanja SpongeBob. SpongeBob tadi membeli berapa ya Krabby Patty-nya? Satu, Bu. Satu Krabby Patty dan satu jus jeruk dengan total harga 19.000. Sehingga persamaannya seperti apa? X plus X. Kalau tadi saya sama Mbak DM memisalkan X sama Y ya. Jadi X ditambah Y sama dengan 19.000. Apa tadi? M dan N, Ibu. Oh, M dan N. Ya Allah, lupa. Maaf. Iya. Jadinya M dan M ditambah N itu sama dengan 19.000. Gitu ya Mbak DM? Ya, betul Mbak Yulia. Selanjutnya, total belanja Patrick-nya berapa? 3M ditambah 2N sama dengan 50.000. Jadi SPLDV dari permasalahan tersebut adalah, atau model matematikanya adalah M ditambah N sama dengan 19.000. Kemudian 3M ditambah 2N sama dengan 15.000. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada yang ditanyakan. Tidak. Jelas, Tidak Bu. ada. Gampang. Gampang ya. Nah, sekarang ini aktivitas yang ketiga. Suatu hari, seorang pedagang berhasil menjual sandal dan sepatu sebanyak 12 pasang. Uang yang diperoleh hasil dari penjualan adalah Rp300.000. Jika harga sepasang sandal 20.000 dan harga sepasang sepatu 40.000, tentukan model matematikanya. Nah, langkah yang pertama seperti biasa melakukan pemisalan dulu. Misalkan banyak sandal yang terjual. Kalian misalkan apa coba? Kalau kemarin kita sudah membahas tentang variabel, variabel itu bisa A sampai dengan Z ditulis dengan huruf kecil seperti itu ya. Kalau nama kalian Haning misalkan, nah saya senangnya variabelnya H, maka sandalnya saya misalkan H. Satu pasang sandal yang terjual itu saya misalkan H. Kemudian sepatu yang terjual, karena inisial saya HW, maka sepatu yang terjual saya misalkan W. Seperti itu. Boleh tidak ya? Boleh, Bu, asal nulisnya pakai huruf Boleh. kecil. Iya, nulisnya harus menggunakan huruf kecil. Jadi seperti biasa, melakukan pemisalan dulu. Tapi untuk lebih mudahnya, biasa kalian memisalkannya pakai apa anak-anak? X dan Y, Bu. X dan Y. Ya, jadi banyak sandal yang terjual itu X, kemudian banyak sepatu yang terjual itu Y. Maka persamaan yang pertama dari
dari masalah yang ada, sandal dan sepatu sebanyak 12 pasang. Uang yang diperoleh hasilnya dari penjualan itu 300.000. Nah, sepasang sandalnya 20.000 dan sepasang sepatu 40.000. Tentukan model matematikanya. Persamaan pertama, banyak pasang sandal dan sepatu yang terjual. Berarti model matematikanya seperti apa? Mbak Deka? Model matematikanya jadi seperti apa ya? Persamaan pertama. Persamaan pertamanya berarti itu Ayo. Apa ya? Tadi ya, banyak. Bu. Ya, X plus Y sama Ya. dengan Nanti 12. saya ya. Persamaan pertama X plus Y sama dengan 12. Kemudian persamaan yang kedua, total harga yang diperoleh dari hasil penjualan. Berarti tadi harga sepasang sandalnya 20.000 dan harga sepasang sepatunya 40.000. Maka persamaannya menjadi 20.000 kalikan apa? X, Bu. 20.000 X. 20.000 ditambah 40.000 Y sama dengan 300.000. 300.000. Nah, sekarang kalau kita sederhanakan, jadinya gimana? 2X gitu, Bu. 2X Ditambah 4Y. 4Y sama dengan 300. 300. Ada yang punya pendapat lain? Eh, 2X ditambah 4Y 30 nah Ibu ya 30 kan Ya. 2X ditambah 4Y sama dengan 30. Jadi model matematikanya adalah tadi yang pertama X ditambah Y sama dengan 12 dan yang kedua 2X ditambah 4Y sama dengan 30. Nah, dari ketiga aktivitas itu, silahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu, udah jelas. Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, sekarang Ibu beri soal. Satu buah soal saja. Disimak baik-baik ya. Jika jumlah dua buah bilangan itu 67. Saya ulangi. Jumlah dua buah bilangan sama dengan 67. Dan selisih kedua bilangan itu 13. Nah, sekarang coba kalian buat model matematikanya. Untuk kali ini soal individu ya. Mengerjakannya masing-masing. Bu, soalnya kok susah, nggak kayak tadi, Bu. Dicoba dulu, ini gampang. Sekarang ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang jawaban dari soal yang saya berikan. Silahkan. Mohon maaf Ibu, tadi saya di sini listriknya mati. Oh, ya. Oke, ini baru bisa masuk lagi. Yeay.
berapa tadi? 17. 13. Oh, 13. Ya, jadi model matematikanya adalah X plus Y sama dengan 67 dan X dikurangi Y sama dengan 13. Seperti itu. Itu untuk kegiatan kita hari ini tentang pemodelan matematika dari sistem persamaan linier dua variabel. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, Bu, sudah jelas. Bu, ya sudah jelas. Nanti, ya, selesai ini LKPD-nya dikumpulkan kembali ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita kerjakan hari ini, tiga aktivitas yang sudah kita kerjakan hari ini, bisa kita tarik kesimpulan bahwa persamaan linier dua variabel adalah suatu persamaan yang mempunyai titik variabel. Variabelnya berapa ya? Dua variabel. Judulnya jelas ya. Dan masing-masing variabel merupakan berapa? Satu. Kemudian yang kedua, sistem persamaan dua variabel adalah terdiri atas titik persamaan dua variabel. Terjadi atas berapa persamaannya? Dua. Yang keduanya tidak sendiri sehingga persamaan hanya memiliki satu. Jadi dari dunianya jelas ya, variabelnya harus dua, pangkatnya satu, dan terdiri dari dua persamaan. Sekali lagi ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran matematika dari sistem persamaan dua variabel. Tidak ya, Bu. Nah, kalau hari ini kita akan baru membedakan matematika ya. Jadi modelnya seperti apa? Pertemuan yang akan datang kita akan menyelesaikan tadi sepertinya ada aktivitas yang terrek tadi. Nah, sisipkan kan ada aktivitas yang belum selesai, karena Mr. Strek dapat menjelaskan proses PowerPoint dan juga matriks sama yang jadi pertemuan yang akan datang kita akan menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Untuk penjelasan saja nanti ada beberapa macam jenis penyelesaian sistem persamaan linier variabel. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan memakai grafik seperti itu. Jadi siapkan pertemuan yang akan datang, jangan membawa penggaris, kemudian yang punya kata-kata bisa saya pakai yang kata kecil ya biasa pada pembelajaran mudah dan bijaksana. Jangan lupa beres biasa kalau pelajaran kita mengasih sama sisi ya khusus ya. Dan pembelajaran hari ini cukup sampai sini. Kita saja dan bukakan dengan doa. Maka kita akhiri temuan kali ini juga dengan doa. Coba UTM pimpin doa ya. Baik teman-teman, sebelum kita pembelajaran ini kita berdoa.
Selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian penyampaian saya tentang kaitan pemodelan sistem sasaran pendidikan bervariabel. Terima kasih. Saya yang kembalikan. Terima kasih.